Setelah Indonesia resmi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950, tidak semua pihak di daerah menyambut dengan damai. Salah satu konflik terbesar muncul di Makassar, Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai pemberontakan Andi Aziz. Andi Aziz adalah seorang perwira militer yang sebelumnya tergabung dalam tentara KNIL Belanda. Setelah kemerdekaan, beberapa mantan anggota KNIL masih memiliki loyalitas tertentu terhadap Belanda dan merasa khawatir dengan penyerahan kekuasaan penuh kepada pemerintah pusat di Jakarta. Ketegangan memuncak ketika pemerintah pusat ingin mengintegrasikan semua pasukan regional ke dalam Tentara Nasional Indonesia, TNI. Pada 5 April 1950, Andi Aziz memimpin pasukannya untuk menguasai Makassar. Banyak pos militer dan fasilitas pemerintahan dikuasai, sehingga kota menjadi sangat tegang. Bentrokan terjadi antara pasukan Andi Aziz dengan TNI, menimbulkan korban sipil dan militer. Ratusan orang dilaporkan meninggal atau terluka. Konflik ini hanya berlangsung beberapa hari karena TNI mengerahkan kekuatan tambahan dari Jakarta untuk menekan pemberontakan. Pemberontakan ini menegaskan pentingnya persatuan militer di bawah pemerintah pusat. Setelah kekalahan Andi Aziz, pemerintah pusat semakin tegas dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, memastikan integrasi semua wilayah dan pasukan. Bagi masyarakat Makassar, peristiwa ini meninggalkan luka mendalam karena banyak korban sipil yang tidak berdosa. Kesimpulan, kerusuhan Makassar 1950 menjadi pengingat bahwa perjuangan mempertahankan persatuan Indonesia tidak hanya melawan penjajah, tetapi juga harus menghadapi konflik internal yang bisa muncul dari ketidakpuasan politik dan militer. Kerusuhan PRRI Permesta 1957 sampai 1961. Pemberontakan daerah melawan pusat. Pada akhir tahun 1950-an, Indonesia yang baru merdeka belum benar-benar stabil. Pemerintah pusat di Jakarta berusaha membangun negara kesatuan yang kuat, namun di berbagai daerah muncul rasa ketidakpuasan. Banyak tokoh daerah merasa pembangunan tidak adil, hasil bumi hanya disedot ke pusat, sementara rakyat di daerah justru hidup serba kekurangan. Puncaknya, di Sumatera Barat, muncul gerakan perlawanan yang dikenal dengan PRRI, atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Mereka menolak kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak berpihak pada daerah. Pada saat yang hampir bersamaan di Sulawesi Utara, lahirlah gerakan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Keduanya memiliki semangat sama, melawan dominasi Jakarta. Meski awalnya gerakan ini banyak didukung rakyat dan tokoh militer daerah, namun kemudian berubah menjadi pemberontakan bersenjata. Pasukan PRRI dan Permesta melakukan perlawanan terbuka terhadap tentara pemerintah. Perang pun pecah di berbagai wilayah. Jakarta tidak tinggal diam. Presiden Soekarno memerintahkan operasi militer besar-besaran. Pasukan TNI bergerak ke Sumatera Barat dan Sulawesi. Pertempuran berlangsung sengit, banyak korban jatuh, baik dari pihak militer, pemberontak, maupun masyarakat sipil. Menariknya, pemberontakan ini juga menarik perhatian dunia internasional. Beberapa negara asing bahkan sempat dituduh memberi dukungan senjata kepada PRRI dan Permesta, karena situasi Indonesia saat itu menjadi bagian dari perebutan pengaruh di era Perang Dingin. Namun, perlahan tapi pasti, kekuatan PRRI dan Permesta mulai melemah. Banyak tokoh daerah menyerahkan diri. Pada tahun 1961, pemerintah pusat berhasil meredam seluruh perlawanan. Peristiwa PRRI Permesta meninggalkan luka mendalam. Ribuan orang tewas, pembangunan di daerah semakin tertinggal, dan hubungan pusat daerah penuh kecurigaan. Namun dari tragedi itu, pemerintah pusat belajar bahwa pembangunan Indonesia tidak bisa hanya terpusat di Jakarta. Kerusuhan ini menjadi pengingat bahwa persatuan bangsa harus dirawat dengan keadilan, bukan hanya kekuasaan. Peristiwa Cikini, 1957, upaya pembunuhan Soekarno dan kerusuhan. Pada 30 November 1957, suasana politik Indonesia sedang sangat tegang. Presiden Soekarno sedang menghadapi berbagai tekanan dari kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahnya, terutama terkait pemberlakuan demokrasi terpimpin yang mulai dikembangkan, serta situasi konflik regional yang memanas. Pada hari itu, Soekarno menghadiri sebuah acara di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, untuk memberikan pidato kenegaraan.
Tanpa diduga, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Soekarno. Sebuah penembakan diarahkan ke arah rombongan presiden, namun beruntung Soekarno tidak terkena sasaran. Percobaan ini segera memicu kepanikan massal. Warga sekitar yang mendengar tembakan mulai panik, menyebabkan kerusuhan spontan. Beberapa toko dan kendaraan dirusak karena ketakutan dan kekacauan yang terjadi. Aparat keamanan segera turun tangan untuk mengamankan lokasi dan mengevakuasi Soekarno. Meskipun tidak ada korban tewas dari percobaan tersebut, peristiwa ini menunjukkan betapa rapuhnya keamanan politik saat itu. Peristiwa Cikini menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa ancaman terhadap presiden bisa datang dari kelompok radikal maupun individu yang tidak puas dengan arah pemerintahan. Akibat dari peristiwa ini, pemerintah memperketat keamanan presiden dan mulai menyiapkan langkah-langkah politik yang lebih tegas untuk menjaga stabilitas negara. Peristiwa Cikini juga menjadi salah satu pemicu munculnya kebijakan penertiban politik dan pengawasan terhadap kelompok-kelompok ekstrem di Jakarta dan sekitarnya.